selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera kepada seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih banyak telah menyaksikan dalam podcast saat ini. Senang sekali saya Audi yang akan memandu podcast saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KSM Bedah Saraf Rumah Sakit Dr. Karyadi yang telah sangat mendukung podcast kita saat ini. Dan dalam podcast saat ini kita akan membahas hal yang sering menjadi keluhan masyarakat awam, bahkan keluhan saya juga. Wow, apa ya keluhannya ya. Tapi pastinya bukan saya yang akan menjadi narasumbernya. Saat ini kita akan bersama narasumber yang luar biasa ya. Saya tuh salah satu penggemarnya beliau ya. Iya, senang sekali. Tapi senangnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Yaitu Dr. Happy Kurnia, spesialis bedah saraf. Halo, apa kabar Dr. Happy? Apa kabar? Sehat semuanya. Iya. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat. Luar biasa. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Sehatnya harus begini, betul-betul sehat. Sehatnya harus segini ya dok ya. Dok, jadi hari ini ya dok ya, kita tuh akan membahas mengenai cedera tulang belakang dan cedera medula spinal. Nah, medula spinal ini saya masih agak awam gitu ya dok ya. Mengenai sumsum tulang belakang ya dok ya, katanya dok. Iya, betul. Sumsum tulang belakang ya. Iya, jadi saya kalau dengar masalah itu taunya itu adalah masalah ringan dok, yang paling hanya diobatinya itu dengan salep. Betul ya dok ya, dengan salep. Iya, dengan salep lalu dipijit. Dipijit ya kan dok ya. Nah tuh yang pada nonton juga pada ngangguk-ngangguk tuh. Mungkin itu juga mereka pada kayak gitu. Bahkan ya dok ya, jadi curhat dikit ya. Nenek saya kalau ada masalah gitu, itu dikerok dok, nenek saya gitu. Tapi setelah saya sering bertemu dengan orang-orang hebat di KSM Bedah Saraf Rumah Sakit Karyadi ini ya dok ya, saya jadi tahu kalau masalah itu ternyata termasuk masalah serius ya dok. Betul. Ya. Iya, perlu serius. Penanganan khusus ya. Dan perlu perlakuan khusus di sini. Iya, termasuk masalah bedah saraf ya dok. Betul, ya. Betul. Oke. Mungkin yang simpelnya dulu deh dok ya, kan sesuai dengan tema kita tadi ya dok ya. Itu bisa dijelaskan dok mengenai tulang belakang. Apa sama sih dengan sumsum tulang belakang? Iya. Terima kasih Audi. Iya, dok. Pendengar setia, tulang belakang istilah kerennya kita bahasa Inggrisnya backbone ya, backbone ya. Gitu. Backbone. Tapi kita biasa medis sebenarnya spine. Spine ya. Spine itu adalah suatu tulang belakang kita. Tapi yang paling penting kita harus tahu tulang belakang itu adalah sebuah unit. Ini saya buat contoh. Ada contohnya ya. Nah, luar tulang biasa. Belakang kita ya. Ini adalah tulang belakang keseluruhan dari mulai leher sampai ke tulang ekor ya. Dimana? Leher mana dok? Leher? Ini yang di leher, ini leher atas, sampai ke tulang ekor. Tulang ekor ya. Semuanya ada namanya tulang spinal ya. Kita bilang tulang belakang ya, karena letaknya di belakang. Jadi tulang belakang. Coba di depan ini tulang depan ya. Ya. Jadi semua tulang ini balik kita pelajaran SMA dulu, apa sih fungsi tulang? Tulang fungsinya untuk melekat otot-otot ya, memberi bentuk pada tubuh, menegakkan tubuh di situ. Dan terpenting atau ada hal yang penting, melindungi organ yang penting di dalamnya sebagai proteksi. Nah, di dalam tulang belakang yang dilindungi adalah medula spinalis. Orang dalam bahasa Indonesia kita sebut sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang ada belakangnya lagi ditambahin. Kalau bahasa medisnya spinal cord ya. Kalau bahasa Inggrisnya, tapi kalau di bahasa medisnya namanya medula spinalis. Medula spinalis yang dilindungi ini dari leher, torakal atau dada atas, kemudian di bawah atau tulang punggung ya istilahnya. Punggung bawah orang bilang. Semuanya punggung, tapi ada punggung atas, ada punggung bawah. Ini yang penting. Nah, tulang medula spinalis itu adalah suatu bagian organ dari tubuh, dari otak yang menyambungkan semua perintah dan memberikan perintah-perintah ke tangan dan kaki, juga fungsi-fungsi sensor dan fungsi kalau kita berkemih dan kita BAB ya, itu yang ngatur adalah tulang belakang, sumsum tulang belakang atau medula spinalis tersebut. Sakral sekali, orang bisa berjalan ya, yang ngatur adalah sumsum tulang belakang, di mana sensor-sensor kita ya itu dari kaki, dari tangan diberikan ke otak, kemudian otak akan menerjemahkan dan dikembalikan kembali menjadi suatu bentuk gerakan-gerakan
pada tubuh kita yang dinamis. Oleh karena itu tulang belakang di sini adalah bentuknya unit. Satu. Ya, setiap unit leher ada 7, dada ada 12, kemudian lumbar ada 5, kemudian masih dibantu lagi di belakang ada tulang ekor, ada tulang sakrum dan tulang ekor. Ini namanya semuanya unit tulang belakang. Jelas ada yang dilindungi, organ yang sangat penting ya. Karena bentuknya unit satu-satu tulang itu, maka tulang itu akan bergerak secara dinamis ya. Jadi kalau kita belok jalan dia juga akan tampak bagus, kita menari juga bagus, kita berjalan pun adalah suatu efek atau suatu gerakan dinamis dari tubuh kita. Oh, iya. Itu sangat mempengaruhi ya dok ya? Kompleks sekali ya, namanya. dok, ya? Nah ini yang kita bahas pagi, siang, malam ini ya. Iya. Kita jaga deh, ini titipan dari Tuhan. Bukan cuman, tulang belakang bisa berdiri sudah cukup. Ternyata kalau ini sampai berproblem, bisa menyebabkan nyeri, ya kalau trauma, bahkan kecacatan. Sampai kecacatan. Iya, dan terjadi kematian. Ya. Wow, itu masalah yang lumayan serius juga ya, iya, dok ya? Iya, betul. Iya. Kematian. Itu nanti kita bahas sih yang bisa mengancam jiwa seperti itu. Kalau orang dengan pasti tentu berat kalau timbul sebuah trauma kemudian kita masuk atau orang sakit itu masuk dalam kondisi difabel. Akan sangat mengganggu dalam kesehariannya, keterbatasan dia juga akan mengganggu dalam proses kejiwaannya. Sampai masalah kejiwaan juga ya. Nah, ini ayo kita kupas pelan-pelan ini. Iya, jadi pengen banyak lebih mengupas itu ya dok ya, karena penjelasan dokter saya sampai yang termasuk masalah itu. Iya. Saya nggak nyangka kalau sampai seperti itu dokter masalahnya ya dokter ya. Oke. Ya dok, kalau boleh tahu ya dok ya, ini pertanyaan pasien banget sih ya dok ya. Itu sebenarnya kalau tulang punggung itu jumlahnya ada berapa sih dok ya? Semua total total jumlahnya ada cervical atau tulang leher itu ada 7. Tulang toraknya ada 12. Lumbarnya ada 5. Tulang sakrum atau penggandeng kanan kiri untuk menggandeng panggul hanya ada 1, kemudian ditambah dengan tulang ekor itu ada 3 buah. Total berarti 29 ya dok? Totalnya seperti itu. 29. Oke, ada tulang-tulang tersebut diikat dengan kerat, diberi bantalan, ya, kemudian diperkuat dengan otot sehingga dia bisa bergerak dengan elastis dan dinamis. Jadi kita bisa membayangkan tulang yang sudah kuat dan sudah diikat ini kalau sampai terjadi trauma dan mengakibatkan trauma sumsum tulang belakang, hebat sekali gaya trauma yang mengenai tulang belakang tersebut. Ya, sampai timbul kerusakan apalagi. Nah, tabrakannya hebat ya. Jadi kita bisa memperkirakan seperti apa bentuk traumanya ya. Apakah itu nanti berupa, berarti kalau gitu orang yang maaf nih kayak korban smackdown itu ada namanya kecelakaan olahraga juga ada yang di smackdown atau mohon maaf orang yang naik mobil kemudian terjadi tabrakan hebat dan kemudian terjadi lemah keempat anggota geraknya juga ada. Atau yang kita lihat olahraga ekstrim yang kita lihat yang motor sampai muter-muter kemudian ya sampai terjadi cedera pada tulang belakang juga. Bahkan juga ada pekerja terjatuh, tertimpa seperti itu. Tertimpa benda keras kepalanya ya, tapi ternyata juga bisa mengakibatkan problem di daerah tulang belakangnya. Nah, ini nanti pengelolaannya pun juga menjadi lebih kompleks. Tidak bisa hanya satu orang atau satu bagian saja, tapi bisa melibatkan bagian-bagian terkait lainnya. Ya, untuk rehabilitasinya dan lain-lain. Seperti itu ya dok ya. Luas sekali dok. Makin luas lagi pengetahuannya dok. Saya soalnya tahunya tuh kalau tulang belakang ya,
cuma kalau karena kelamaan kerja ya depan laptop jadi agak bongkok terus gitu. Ya, itu ya, masalah ya. tulang belakang ya dok Ya, ya. Tapi itu begitu salah satu doang. aja itu ya. Dampaknya nyeri tulang belakang yang tadi di awal saya katakan yang cuma taunya nyeri, pegel, seperti gitu ya. Dikasih salep-salep udah selesai. Tempel Makanya ya puyuh, udah kirain kayak selesai, gitu ya. aja masalahnya dok. Iya. Lalu dok ya, bagaimana bisa sih dok ya kalau suatu kecelakaan ya dok, atau mekanisme cedera atau istilahnya trauma, betul dok? Ya, Trauma betul. ya dok ya namanya ya dok, yang bisa menimbulkan kerusakan pada tulang belakang. Iya. Betul ya, itu sampai tulang belakang ya dok, sehingga berakibat terjadinya kelemahan gerak, bahkan sampai terjadinya, maaf yang tadi dokter sempat, dokter sempat jelaskan juga mengenai kelumpuhan, bahkan sampai kematian juga ya dok ya. Iya, nah lalu kapan tuh dok kelumpuhan ini hanya pada kedua tungkai, dan kapan kelumpuhan itu akan melibatkan keempat anggota badan, lengan, dan tungkai itu dok? Iya. Yang saya dengar seperti itu sih dok, makanya saya bertanya nih kepada dokter Happy nih mengenai itu dok. Baik sahabat pemirsa, ngomong mengenai cedera tulang belakang tentunya tidak bisa hanya 1, 2, dan sampai saat ini tulang belakang terus dikaji dan terus dicari bagaimana baiknya. Bagaimana baiknya untuk orang dengan problem pasca trauma, terutama istilahnya itu gejala sisa yang disebabkan oleh trauma atau cedera pada tulang belakang tersebut. Tadi yang sudah saya jelaskan awal bagaimana tulang belakang itu, apa medula spinalis itu, dan kemungkinannya, misalnya begini, pada tulang leher, di daerah leher ya, pada pasien atau kecelakaan yang hebat yang tadi saya contohkan, orang naik mobil kemudian tertabrak dan kemudian terjadi whiplash, istilah kita whiplash itu apa ya bahasa Indonesia, pecut ya, terjadi di pada lehernya. Oleh karena sekarang mobil kan ada airbag-nya. Dulu kan hanya seat belt saja ya, seat belt dikembangkan. Kenapa pada saat terjadi ada gaya dari mulai berjalan kemudian berhenti mendadak, leher itu akan terantuk ke depan, kepala terantuk ke depan dan kemudian kembali ke belakang dengan cepat, tapi karena ada headrest dikembalikan lagi dia ke diri tertekuk. Orang bilang keceklik. Nah, kalau yang keceklik tulang lehernya bukan masalah itu, yang terjadi adalah kelumpuhan pada keempat anggota gerak. Dan di sini banyak kasus-kasus yang mengatakan bukan hanya itu, di tulang leher, di bagian atas tulang leher kita, di dunia medis mengatakan tulang leher 1, 2, 3 itu adalah daerah yang perlu kita pertahankan karena bisa terjadi kelumpuhan pada saraf-saraf pembantu pernafasannya. Jadi kalau sampai cedera ya, orang sakit napasnya pasti akan pakai napas perut ya, napasnya seperti tersengal-sengal ya. Kenapa? Karena kelumpuhan pada daerah diafragma, otot-otot napasnya lumpuh di situ. Nah, tidak harus pakai alat bantu nafas ya, Bu Audi ya. Jadi pada trauma itu tentu sampai saat ini dokter-dokter yang di instalasi gawat darurat, kerennya kan IR ya, emergency room, itu dibekali dengan bagaimana menangani pasien-pasien trauma pada trauma. Maaf saya katakan trauma secara keseluruhan. Di situ ada trauma kepala, trauma macam-macam termasuk dari trauma servikal di sini. Kalau sampai terjadi trauma pada leher di atas atau trauma servikal istilahnya. Nah, trauma pada servikal memberikan dampak lemah ya sampai kelumpuhan pada tulang, pada daerah ekstremitas tangan dan kaki. Bahkan juga terganggu selain motor, sensor, raba rasanya otonom, buang air besar dan buang air kecil. Sampai juga mengganggu kalau laki-laki erectionnya pun juga akan terganggu. Nah, ini dia pada fraktur kalau itu terjadi traumanya atau benturannya ada di daerah tulang punggung atas, maka akan terjadi kelumpuhan kaki, yang kedua kaki dan ke bawahnya juga. Berkemihnya juga terganggu, buang air kecilnya juga terganggu, seperti itu. Bagaimana kalau terjadi yang di bawah lagi? Ya, nggak rusak tulang belakangnya, nggak rusak sumsum tulangnya, tapi nyeri.
Saya juga pernah merasakan nyeri di tulang belakang, sangat-sangat nyeri. Saya ini seorang dokter, Iya, jadi dokter bisa juga mengerti. manusia. Tapi nggak harus begitu, dokter. Ternyata nyeri juga tulang belakang kalau kita. Iya. Dan membutuhkan waktu cukup lama, membutuhkan rehabilitasi ya, yang cukup lama. Pelan-pelan, step by step. Disuruh nggak boleh operasi dulu, disuruh duduk dulu, disuruh boring semua. Dan kemudian baru kepulihan itu perlahan-lahan. Nah, ini sangat merugikan kita. Secara kos pasti akan merugikan kita. Aktivitas kita terhambat, kegiatan kita jadi terhambat. Jadi hati-hati kita dalam berkendara. Kalau yang kemarin-kamarin trauma kepala, mungkin sahabat-sahabat semua sudah mendengar dari rekan-rekan berdasar menjelaskan trauma di kepala, ya. Nah, kalau trauma di tulang belakang itu keluarannya yang di daerah leher yang menjadi istilah sakralnya harus dijaga, ya, karena bisa berakibat kematian. Yang kasihan juga menjadi difabel, 4 anggota gerak tidak bisa digerakkan. Oh, maka dari itu ya, Dok, ya, yang tadi menjadi yang keempat totally dependent, tergantung pada orang lain. Nah, kalau yang ke bawahnya ya masih bisa gerakkan tangan, tapi masih difabel kan, tidak bisa beraktivitas jalan, tidak bisa harus di wheelchair. Ya, saya juga pernah merasakan pakai wheelchair. Berapa lama orang normal bisa duduk di wheelchair, pantatnya panas, nggak bisa kemana-mana, gerakannya terhambat. Nah, karena itu kita sebagai seorang manusia yang normal, kita tentunya harus memperhatikan fasilitas-fasilitas umum juga untuk saudara-saudara kita yang difabel. Iya, pasti. Mall-mall itu lihatin, dia ada kan masih masjid atau tempat ibadah atau itu nggak ada yang untuk fasilitas difabel. Untuk difabel. Khusus difabel itu jarang ya, Dok. Jarang sekali. Masih jarang sekali itu. Motor yang difabel juga jarang, kecuali bikinannya kan ada tuh yang orang-orang difabel yang pinter mekanik terus dia membuat. Seharusnya ada motor yang khusus untuk orang difabel. Wah, ini sih semoga masyarakat Indonesia sih menonton ini ya. Biar lebih memperhatikan juga masalah difabel. Iya. Kalau misalnya trauma itu terjadi di bawah, yang tidak nyaman adalah nyerinya. Nyeri yang terus berkelanjutan, hidup dengan nyeri. Mungkin rekan-rekan atau semoga nanti ada pembahasan hidup berdampingan dengan nyeri. Hidup berdampingan enak dengan istri ya. Kalau dengan nyeri, aduh mana mau nggak hidup dengan nyeri? Saya kira kita juga akan nggak nyaman. Nyeri, minum obat terus, duduk salah, jalan salah, mau begini salah, nyeri terus, bawaannya marah, nggak pernah bisa senyum. Nah, itu dia. Nyeri itu ya. Nyeri itu. Di note juga nih ya, semoga Rumah Sakit Dr. Karyadi dan KSM Beda Saraf juga next time-nya membahas tentang ini. Tentang nyeri. Hidup nyaman dengan nyeri. Gimana nyamannya ya gitu. Iya. Lalu Dok. Nah, jadi saya lanjutkan penanganan trauma pada tulang belakang. Harusnya di Rumah Sakit Karyadi ini kami sudah membentuk suatu pelayanan yang bersama. Jadi bukan hanya bedah sarafnya saja, ada bagian-bagian terkait rehabnya juga. Kemudian terutama yang memegang penting adalah rehabilitasi mediknya, ya. Bagaimana sih mengelola pasien-pasien yang pasca trauma? Oh, itu penting sekali juga ya. Tapi jangan salah, ada satu lagi, masalah kejiwaan pun perlu kita perhatikan. Orang dengan difabel, ya orang yang dulunya aktif, tiba-tiba menjadi tidak aktif, pasti ada problem kejiwaannya. Apalagi kalau sampai lumpuh keempatnya, problemnya pasti lebih besar. Peran dokter jiwa menjadi penting di sini untuk memberikan motivasi dia tetap semangat hidup. Ini ngomongin dari tulang belakang, kemana-mana. Iya, tapi Dok, dokter menjelaskan seperti itu ya, kan sangat menambah ilmu baru bagi saya. Dan itu saya interest banget, jadinya mungkin next time harus ada yang sesi 2-nya nih Dok ya, untuk membahas lebih dalam lagi. Oke, lanjut Dok. Iya, oke. Jadi saya nggak harus megang ini kayak mak lampir nih. Ini tulang kemana-mana saya bawa nih. Kan setia dengan masalah tulang belakang ya Dok ya. Iya. Jadi sahabat pendengar semuanya, nyeri tulang belakang bukan hanya masalah bagaimana penanganannya di bidang saya, bedah saraf. Banyak sekali yang kita lakukan, kemudian
Mbak Audi bertanya, terus kalau tulang belakang mau diapain ya dok? Dioperasi atau enggak? Saya jadi bingung kalau ngomong tidak semua penanganan tulang harus segera, tetapi penanganan tulang itu harus tepat. Harus Ya, tepat, iya. harus tepat. Jadi kita berkejaran dengan waktu. Apa yang kita cari di sini, apa yang kita jadi poin adalah kecepatan, ketepatan, dan efektifnya kita menangani trauma tulang belakang. Jadi kita seorang dokter pun juga harus mengetahui sejawat-sejawat kita yang di emergency room, dokter-dokter yang sudah terlatih itu bisa ngerti, oh ini trauma tulang belakang nih. Oh ini bisa mengakibatkan lumpuh atau mengganggu geraknya nanti menjadi orang difabel. Ayo ini segera harus ditangani dengan, nah tentunya nanti harus di pengelolaan perujukan yang baik. Kecepatan perujukan tentunya akan mengurangi ya kecacatan tersebut. Gitu. Akan mengurangi kecacatan tersebut Iya, ya. mengurangi kecacatan yang terjadi pada trauma tulang belakang. Trauma tulang belakang tersebut ya. Iya, dokter tuh menjelaskan tulang ini itu ya. Saya tuh hanya taunya ya dari seluruhnya itu ya. Kalau tidak berdiskusi dengan dokter Happy, saya cuma tahu 2 dokter. Iya. Tulang rusuk dan tulang punggung keluarga, dok. Kan tulang rusuk dibikin Tulang dari rusuk, wanita iya. gitu ya. Wah. Iya, saya cuma tahu 2 Gitu. dok. Wah. Iya. Wah, tulang rusuknya banyak banget diambil salah satu. Tapi bentuknya nggak bengkok Iya, gitu ya. tadi dokter kan juga sebutkan tulang ini, tulang rusuk ini, tulang punggung. Nah, saya pokoknya cuma tahu itu tulang rusuk dan tulang punggung keluarga. Saya cuma tahu 2 itu sebelum berdiskusi dengan dokter Happy. Tapi setelah berdiskusi dengan dokter Happy ini, jadi makin banyak tahu dan pastinya makin banyak nanya lagi ya dok ya. Tapi dok nih ya, yang lagi hitsnya nih ya sekarang ya dok ya, kejadian kecelakaan di jalan raya atau sekarang yang lagi eksisnya itu kan di jalan tol seperti itu atau pokoknya di lokasi kerja deh ya, kejadian kecelakaan ya. Saat mengetahui adanya korban, seringkali secara spontan masyarakat mungkin karena kurang paham atau bagaimana akan berusaha memberikan pertolongannya itu istilahnya P3K-nya ya dok ya. P3K-nya itu dengan cara memindahkan korban yang kecelakaan itu ke tempat yang lebih aman. Mungkin langsung pinggirin seperti itu. Apakah tindakan itu boleh dilakukan, Dok? Ya. Bagaimana? Ya, ini masyarakat Indonesia yang punya kata respect ya. Respect. Iya jadi sih. karena ini kalau seandainya seperti ini harus baik. Tapi sebetulnya edukasi ini yang perlu kita pahami dengan baik. Tidak mudah menolong sebuah kecelakaan. Kita sebagai seorang masyarakat umum, terutama juga saya pribadi, andaikan menangani trauma atau melihat sebuah kecelakaan di jalan raya, kita tidak bisa menolong sendiri seperti seorang Superman atau seorang Spiderman yang digendong kemudian kita terbang. Tidak, sangat konyol ya. Iya. Jadi kita justru meminta bantuan rekan-rekan yang atau pengendara yang ada di situ untuk ikut membantu. Tentunya pertama mengamankan orang cedera ini di tempat yang aman. Ini yang sulit mengatakan bagaimana cara memindahkannya. Harus ada orang yang mengetahui, oh ini aman tulang belakangnya, oh ini hanya cedera. Karena untuk memindahkan Anda, kita misalnya ya sebagai contoh, saya nih maaf ya, yang sakit, yang cedera perempuan di tengah jalan, saya dengan gagahnya membopong sendiri. Iya, nggak tahu kalau beratnya, hampir besoknya saya sendiri yang sakit tulang belakang karena dengan gagahnya saya tidak melihat cara menolongnya, dan tentu pun belum tentu aman untuk pasien tersebut. Karena waktu kita membopong pasien itu, servikalnya atau lehernya kita belum tahu kondisinya. Tulang belakang yang cedera yang mana saya juga belum tahu. Oleh karena itu, dengan adanya podcast ini, dan semoga ada ya mungkin YouTube yang bisa membantu bagaimana sih menolong korban di tengah jalan. Kalau di luar negeri kan orang itu akan mengamankan saja dan mengambil call 911 gitu ya. Iya. Kemudian datang orang paramedis yang betul-betul mengetahui, dia hanya mengamankan dan menyatakan, "Are you okay?" Masih kan gitu. Kalau orang sadar dia masih, apa yang nggak bisa kamu rasakan? Oh aku sakit yang mana gini. Hanya itu saja. Kemudian petugas paramedisnya datang yang tahu betul cara menolong, dia akan
Jadi bukan dengan serta-merta, ayo angkat Mas, pindah, keplek-keplek kepalanya ke bawah begitu terus kita pindah. Nah, ini yang kadang kita harus belajar di sini. Semoga ada edukasi lagi, cara menolong korban, bagaimana sulitnya itu. Yang paling asik tuh, yang paling sadisnya adalah apa? Macet malahan kalau ada kecelakaan. Karena nunggu ngeliat dulu atau sambil Ya, storyin. jadi story nanti gitu. ya. Walaupun Iya, biasa di-storyin. sekarang sudah ada hukumnya, tidak boleh kan membuat story kecelakaan. Kan ada Iya. mau dibikin undang-undang terbaru katanya. Cuman Indonesia masih kurang paham di Sambil TikTok. berstory, wah selfie Iya. di belakang kecelakaan, saya kira jadi tidak apa ya, kepeduliannya jadi berkurang. Maksudnya baik, tapi menjadi tapi di luar konteks itu sebetulnya bagaimana sih kita harus menolong orang yang mengalami kecelakaan tersebut dengan nyaman dan aman, nyaman dan tidak terjadi kecelakaan atau cedera yang lebih di situ. Ngomong-ngomong kalau ada tekniknya gitu ya dok ya, mungkin dokter bisa kasih tahu gitu tutorial langkah-langkahnya tuh bagaimana sih sebenarnya mungkin dalam menolong korban di lokasi kejadian itu. Mungkin bagaimana itu dok? Mungkin apakah sebenarnya dokter bisa memberikan tutorial atau Wah, kalau jadi tutorial nanti pelajaran ATLS ini. kali aja bisa dipraktekin kan, kali aja pas yang nonton ini juga jadi tahu, oh kalau misalnya aku melihat orang di jalan, aku harus melakukannya seperti itu. Iya. Ini masih sangat kurang sekali sih ya dok ya mengenai pengetahuan ini. Kalau tutorial tentunya nanti ada sesi khusus pertutorialan ini nih, dan harus dilakukan. Ya? Iya. Jangan kita berdua aja, jadi rame nanti. Iya, kan kali aja nih ada dokter residen yang jadi contohnya. Jadi penting pada pembahasan ini adalah pada saat kita menolong korban kecelakaan yang ada di jalan, dalam tanda petik yang di jalan ya, di mana kita melihat, mohon maaf, misalnya terjadi kecelakaan sepeda motor, tergelincir dan lain sebagainya. Nanti kita cerita apa sih sebenarnya kecelakaan trauma yang gimana yang kita akan kita kenali ya. Nah, untuk itu yang tadi saya cerita bahwa pada saat kita menolong, it is respect, betul respect. Iya. Begitu lihat ada yang jatuh, kita juga harus amankan kendaraan yang ada, lalu lintasnya kita juga harus amankan, minta bantuan rekan-rekan, sekali lagi teman-teman tolong kita bantu ya, jangan disentuh dulu, bukannya sebagai saksi, bukan itu, tapi jangan disentuh dulu orang sakit tersebut, kita tanya sadar penuh atau tidak. Kalau dia orang sadar ada ini, jadi kita tetap di situ dulu. Ada yang dirasakan apa? Kalau di orang bule dibilang tadi, ayo oke, ya, apa yang kamu rasakan? Saya merasa gini-gini, itu orangnya sadar. Nah, yang jadi susah itu kalau orangnya tidak sadar di tengah jalan. Tadi seperti Mbak Udi bilang ya. Nah, ini yang harus kita butuh teman untuk kita pindahkan dengan baik. Alat yang ada di tengah jalan itu apa? Ini dia. Karena kalau cedera yang pasien tidak sadar, kita harus jaga leher, jaga tulang belakangnya, pakai papan mindainya, papan yang kuat. Memang kita mau cari papan dulu di tengah jalan. Iya. Nah, oleh karena itu kita butuh beberapa orang untuk membantu caranya memegang, mengangkat. Saya tidak bisa jelaskan di sini, tapi semoga nanti ada acara khusus. Ini loh cara penanganannya, mungkin dengan rekan-rekan bidang lain ya. Oh, ini seperti ini, ada yang harus. Tapi penanganan yang terbaik pada orang harus pakai pelindung leher juga atau cervical collar ya istilahnya. Saya baru dengar ini. Karena kalau bagi pasien nggak sadar, apalagi pasien itu mengatakan badan saya ada yang kurang nyaman. Apa yang kurang nyaman? Geringingan semua tangan. Nah, kita harus hati-hati, Bu. Ya, kita harus jaga, kita harus pasang cervical collar di sini. Apa kita cari dulu? Cervical collar yang bagus adanya di mobil ambulansnya. Ya. Nah, oleh karena itu pasien atau orang sakit kejadian-kejadian trauma dengan seperti itu, cervical collar itu bisa kita bikin sebetulnya kalau memungkinkan. Ada yang pakai kardus, ada yang pakai sandal, saya pernah lihat ya. Jadi untuk menjaga supaya leher ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Selain ada frak atau patah tulang yang lainnya kita abaikan, disepalek ya. Tapi kalau untuk pasien kemudian ada keluhan nomor 1 yang kita lihat, kalau pasiennya sadar, ada keluhan lain nggak?
tanyakan yang sakit di mana, nomor satu. Kalau ada yang sakit, yang mana yang sakit? Orang sakit seperti itu akan menunjukkan, ini bagian belakang saya yang sakit misalnya, punggung saya yang sakit. Hati-hati kita dalam melakukan transport atau memindahkan orang sakit tersebut, kita harus bersama-sama. Nanti ada tutorialnya, semoga nanti ada ini khusus cara memindahkan, karena tidak mudah juga memindahkannya. Ya. Iya. Pertama itu. Dan kalau ini tidak sadar bagaimana? Ya, Odi kan tadi tanya-tanya tuh, kalau nggak sadar gimana? Iya. Susah lagi kalau nggak sadar. Yang sadar aja susah, apalagi yang nggak sadar. Iya, Ya, Dok, ini itu. yang menjadi bahan untuk kita harus memperhatikan. Kalau mau menolong orang dengan trauma, kita harus berhati-hati. Tanyakan kondisinya. Kalau tidak sadar, kita minta bersama-sama dengan teman-teman atau orang yang mempunyai respect gitu, ayo kita pindahkan dengan hati-hati. Gimana cara mindahnya? Digeser, tapi tetap kita perhatikan, jaga lehernya. Namanya C-spine control. Karena kita belum tahu yang cedera yang mana. Sesi ini kan ngomongin cedera tulang belakang, bisa sampai leher, bisa sampai ini. Kalau yang punggung cedera, tentunya supaya tidak menambah keparahannya, kita harus pertama ya jaga. Gimana cara mindahinnya? Entah digeser lah atau dipindahkan ke tempat yang aman. Gitu. Oh gitu, Tambah Dok. pusing Itu ya kayaknya. itu enggak, Dok. Karena menurut saya tuh penting sekali ya, walaupun apa ya? Menurut saya tuh harus ada konten khusus, Dok. Konten khusus yang tutorialnya itu, Dok. Tutorial Gitu. trauma. Iya, tutorial trauma itu, Dok. Menurut saya harus ada yang khusus sih, prakteknya ya. Kalau ini kan kita kan hanya diskusinya aja ya, Dok ya. Mungkin nanti dokter atau bersama dokter residen lain gitu ya yang memberikan contohnya, Dok, gitu. Itu penting sekali ya, Dok ya. Apalagi sekarang kan yang lagi ngehits banget ya yang kasus-kasus seperti itu ya, Dok ya. Iya. Iya, Dok. Terus lalu ya, Dok ya, selanjutnya kalau korban kecelakaan ini akan dibawa ke rumah sakit. Ya, Dok ya. Dibawa ke rumah sakit atau pokoknya fasilitas kesehatan yang terdekat deh. Kan pasti kan secepatnya ya, Dok ya, membawanya gitu. Nah, saat para medis atau petugas ambulans menduga kemungkinan adanya cedera tulang belakang tersebut, Dok, untuk memberikan pertolongan yang cepat dan tepat pastinya, apakah korban bisa dirujuk ke vaskes manapun yang terdekat? Ataukah tindakan dan pemeriksaan lanjutan hanya bisa diberikan oleh rumah sakit tertentu, dokter? Misalnya seperti yang dimiliki oleh dokter spesialis bedah saraf saja, dokter. Ya, makasih. Iya, ini penting sekali nih, Dok ya, sepertinya ya. Karena sebelumnya juga saya sempat agak-agak ya tanya-tanya dikit, dan ini yang harus sangat dijelaskan, dokter. Ya, pertolongan pada korban kecelakaan itu biasanya kalau misalnya kita memanggil ambulan akan ditempatkan di rumah sakit terdekat dengan tempat kecelakaan. Itu memang prosedurnya dari ambulannya. Jadi seorang paramedis yang menolong itu mereka tidak akan mengatakan, oh ini saya berikan saya rujuk ke rumah sakit yang lebih canggih, atau mungkin ambulan rumah sakit A yang kebetulan lewat tidak. Sebetulnya dari ambulans itu, baik ambulan yang ada di kota Semarang dan ambulan di kota-kota lain itu sudah katakan kalau ada korban kecelakaan dia dipanggil, dia akan kemudian akan mengirim ke rumah sakit terdekat. Nah, kejelian dari seorang paramedis, ini paramedis di lapangan, karena akan berbeda. Paramedis yang ada di lapangan dan medis yang ada di rumah sakit, paramedis di rumah sakit, itu penanganannya berbeda. Memang penanganan pertama dilakukan pada ambulans tersebut di tempat kejadian. Begitu dia datang secara prosedural di tempat rumah sakit yang dituju, kemudian petugas itu memberikan laporan, ini yang saya temukan adalah korban kecelakaan dengan keluhan ini pasien masih sadar, semisal seperti itu. Dari hal tersebut, maka pihak rumah sakit atau pihak dokter emergency room itu yang harus menilai, oh dimasukkan pertolongan pertama, karena trauma itu adalah primer kondisi yang pertama harus ditangani, yaitu kondisi yang seketika itu terjadi. Ya, trauma pertama, primary, namanya primary survey. Nah, yang kita harus lega adalah, yang kita biasa harus cegah adalah secondary survey. Secondary survey itu setelah kemudian yang primer. Tapi ada istilah namanya secondary trauma. Trauma yang terjadi setelah trauma yang awal. Ya, ini yang kita selalu takutkan.
Karena ini adalah dampak dari yang pertama kemudian memberi dampak yang lebih hebat. Seperti bengkak. Maksudnya orang tertabrak pertama tidak ada apa-apa. Rasanya hanya kesemutan di keempat anggota gerak. Itu banyak kasus seperti itu. Tapi kemudian, berapa jam kemudian, mulai kok sulit digerakkan tangan saya. Mulai sulit digerakkan, kemudian kalau tidak ditangani dengan cepat atau dengan baik dan tepat, tambah berat lagi, lemah tangannya. Nah, atau kakinya ikut melemah, ya tergantung dari jenis traumanya di sini. Nah, kalau ini penanganannya, oh ya nanti akan memberikan dampak yang kurang baik atau memperburuk keadaan neurologinya atau kecacatannya. Dan di sini, nah sekali lagi, seorang dokter yang ada di emergency room yang notabene sudah dilatih untuk menangani trauma pasti akan tahu ini problemnya ada di sini. Ini problemnya ada di sini dan dia akan mengatakan ini tidak bisa dikelola di sini, ini harus dirujuk ke center yang memiliki penanganan secara paripurna. Ya, jadi paripurna ya dari A sampai Z sampai selesai itu namanya paripurna. Jadi bukan hanya oh ini udah dirawat gini-gini, tunggu dulu, nggak punya peralatan ini, nggak bisa lihat ini, kenapa disimpan? Ya, bahkan jangan sampai terjadi sampai berhari-hari, kemudian kita tidak punya ini, kita tidak punya mesin ini, tidak punya alat ini, tidak punya ahlinya ini, akhirnya dirujuk setelah beberapa hari. Tentu akan berbeda. Dan ini yang kita harus pahami dari setiap unit rumah sakit dan semoga menjadi masukan apabila ada trauma tulang belakang tidak bisa menangani, sebaiknya segera direferal atau dirujuk ke center, ke rumah sakit yang istilahnya mampu kelola. Karena mampu kelola, ya tentunya kita harus mengurangi keadaan-keadaan tersebut, baik mulai dari kematian, maaf di sini, sampai kecacatan yang bersifat menetap. Nah, iya dok, kalau untuk yang kali ini ya dok ya, pertanyaan berikutnya bisa dibilang saya akan curcol dikit nih dok, curcol dikit. Tahu kan ya dok ya curcol ya? Tahu kan curcol ya dok ya? Ya agak lah bahasa susah. Iya, saya akan curhat dikit nih dok ya, karena ini saya akan cerita konsul ya, masalah pribadi nih dok yang pernah terjadi ya dok ya. Suatu hari saya pernah naik mobil, bukan saya nyetir sih ya dok ya, bersama supir saya nyetir, terus karena ngantuk supirnya, terus mobil saya sempat nabrak mobil depan dan jadinya tabrakan beruntun dok. Terus tiba-tiba berhenti, beruntungnya dok ya, untungnya tuh saya kalau naik mobil itu selalu pakai seat belt dok. Iya, sehingga untungnya saya tidak mengalami keluhan apapun ya, semua baik-baik aja. Tapi dok, sebulan kemudian saya mulai merasa nyeri di leher, pegel-pegel di leher, dan yang biasalah saya pakai salep itu ya dok ya. Dan nyeri ini dok ya, lama-kelamaan itu menjalar sampai bahu kanan saya, sampai bahu kanan, bahkan sampai ke jari-jari tangan kanan saya juga dok. Nih konsulnya panjang ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya. Iya, sampai jari juga, dari bahu terus sampai jari. Nah, apakah keluhan seperti saya ini ya dok ya, itu terkait dengan peristiwa tabrakan tersebut? Atau mungkin hal lain dok? Gimana nih dok? Soalnya kalau dengar cerita dokter, jadi keinget cerita saya dulu dok, kayak saya nanya nih. Terima kasih. Jadi yang terjadi mekanisme tabrakan seperti itu ya. Jadi di mobil kita itu sudah ada namanya headrest ya istilahnya. Ya. Headrest itu dibikin pasti dia ada di bawah bahu. Fungsinya adalah menopang kepala kita ya pada saat kita setir dengan enak ditahan oleh headrest. Zaman saya dulu SMA headrest ganggu, dibuang itu headrest. Jelek-jelekin aja kan. Gitu ya. Dan saat ini pun di mobil sahabat pendengar semua itu kalau mobil-mobil sekarang ada 3 ukuran ya untuk seat beltnya. Titik nomor 1 ada 3 ukuran, tinggi sekali, tengah dan paling bawah. Nah sebenarnya ada kegunaannya, hanya mungkin tidak dijelaskan waktu kita beli mobil gunanya. Yang jelas yang nggak bisa dijelaskan, yang nggak bisa dicoba pasti airbag ya. Iya dok. Saya mau nyoba airbagnya pak, kalau beli mobil pasti tidak ada ya. Iya. Nah, jadi
apa yang kita lakukan adalah pasang headrest dengan baik. Pertama itu, setel tempat duduk dengan baik saat mengemudi, kemudian setel seat belt titik itu dengan baik. Semakin tinggi dipasang, dia akan semakin pendek pada saat terjadi tabrakan. Kalau semakin ke bawah, ya akan semakin maju. Nah, dan itu pun juga dilengkapi. Nah, yang terjadi pada kasus Audi kira-kira ya terjadi suatu bentuk whiplash di sini, jadi terantuk ke depan dan kemudian yang tadi saya cerita tertahan oleh kepala belakang, tapi belum sempat tertahan oleh ketekuk ke belakang, dia dikembalikan lagi karena bentuk atau X-force tersebut. Yang namanya gaya translasi ke depan itu X-force. Ya. Nggak ngomongin dijai ya, bukan jidai ya, tapi itu adalah gaya X-force. Nah, ini yang sering berakibat adanya trauma pada leher. Trauma itu bisa terjadi, tadi yang cerita ototnya yang trauma, atau pengikat tulang atau ligamen-ligamennya, ya, atau juga pembungkus ototnya, juga saraf-saraf tepi yang keluar. Kalau ngomong medula spinalis, trauma itu seketika itu pasti akan terjadi lemah anggota gerak. Keceklik tadi saya bilang. Keceklik, ya, iya, keceklik. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, yang Audi cerita, kok lama-lama sakit ini tidak boleh dianggap sepele. Yang kita lakukan ya, jelas dicek dulu, ada apa ya, foto polos perlu nggak? Tentunya dengan ada riwayat trauma, foto polos kita perlu. Jangan-jangan sendi-sendinya ada yang luksasi, ya. Meleset. Sorry, cut dikit ya dok ya. Foto polosnya itu foto maksudnya polos apa? leher. Ronsen CT scan. Istilahnya Ronsen leher. Soalnya kalau saya kan tahunya foto ya foto gitu dok. Iya. Ini foto di Ronsen. Oke dok. Nah, lalu dok. Kemudian perlu juga kita lakukan sebuah bentuk foto polos atau CT scan dengan CT scan polos untuk melihat kedudukan tulangnya. Yang lebih canggih kita lakukan MRI polos pada leher untuk melihat kelainan. Bila pada 3 pengamatan tersebut tidak ada masalah, kita bisa berfisioterapi. Mungkin otot-ototnya mengalami retract terlalu berlebihan, nah, atau ada cedera pada otot. Nah, ini tentunya akan lebih mudah, dalam arti fisioterapinya lebih mudah, masuk golongan neck pain. Namun, kalau kelainannya lebih tampak di situ dengan gejala semakin memberat, tadi makin lama makin, nah ini dia MRI-nya ada apa? Nah, tentunya ada penanganan lain ya, nggak nakut-nakutin seperti Iya dok. Saya jadi langsung mikir-mikir nih, selanjutnya apa nih ya? Koyo aja nggak cukup nanti ya. Iya. Lalu terus ya. Nah, jadi sebuah bentuk celaka pada medula spinalis yang perlu kita ketahui, mungkin Audi lihat kecelakaan yang terjadi sering kepleset gitu ya, orang terpleset ya di lantai dan itu berhati-hati karena terpleset. Tadi kita ngobrol-ngobrol kepleset. Iya, kepleset ya, kepleset pada nama kita slip tongue. Ya, ini kalau kepleset di lantai yang licin kemudian kita mengglosor, istilahnya apa ya? Slider gitu tuh. Itu mungkin beda cerita, yang kena pantatnya dulu. Iya. Tetapi bentuk terpleset itu ada istilahnya terplanting kalau bahasa Indonesianya. Terplanting jadi sampai dia berputar. Ini yang paling berbahaya karena jatuh posisinya bisa lebih parah karena sampai kayak salto. Bahasa salto ya. Salto ya. Ya ampun. Terplanting itu lebih parah lagi karena dia yang terbentur bisa langsung tulang yang secara dulu atau di daerah belakang atau daerah punggung atau daerah leher. Begitu juga dengan keadaan tergelincir dari tangga. Nah, ini perlu hati-hati. Apalagi sekarang kita sudah ada ya handphone ini, kadang-kadang kan gaya nih kalau kita turun tangga sambil mainan handphone. Nah, iya tadi. Bahaya sahabat pendengar semuanya adalah terjatuh dari tangga. Hati-hati karena terjatuh dari tangga dengan sudut kemiringan 45 atau 30 lebih parah. Kita lihat kalau di film-film itu dia sampai kena leher dan ini berakibat lebih parah. Ya, jadi mohon dibiasakan apabila kita menuruni tangga itu ya jangan sambil mainan handphone, kantongin dulu sehebat-hebat. Apalagi kalau sudah berumur ya. Saya pun maksudnya berumur adalah
yang sudah sepuh, hati-hati turun tangga, step by step. Perlu pegangan nggak? Perlu pegangan. Walaupun sekarang musimnya setelah nanti pegangan selesai, kita semprot lagi tangan kita atau kita cuci tangan kita. Tapi pegangan perlu, step by step. Jangan dianggap remeh kalau sampai terjatuh dari tangga atau orang yang sudah berumur atau geriatri akan tambah parah nantinya. Ya. Jadi yang muda pun juga, jangan kebiasaan turun tangga ngebut, wah langsung karena masih muda. Kalau sampai terjatuh turun tangga ternyata lebih parah. Terus kebanyakan ini sih dok, kalau yang turun tangga sambil main HP, apalagi kalau yang abis naik kayak busway atau MRT itu kan turun sambil lari, saya lihat sering ya. Itu karena ini juga sambil pesen ojek online, mobil online gitu dok. Jadi sambil sekalian. Ya karena pengalaman pribadi juga sih. Iya sudah gitu ya. Sambil turun sambil pesen. Himbauan juga kepada semoga nanti dari rumah sakit bisa memberikan masukan kepada fasilitas umum. Bahwa bahaya turun tangga itu kita harus perhatikan ya. Jadi misalnya turun tangga dikasih banner lah, perhatikan tangga ini, jangan perhatikan handphonemu misalnya seperti itu. Ada anjuran MMT yaitu karena kita tuh habitnya sekarang sudah berubah sekali. Mana-mana orang bawa handphone, nggak peduli dia lagi ngapain, kamar mandi juga bawa HP ya. Nah ini dia yang kita bahkan tempat itu sebenarnya berbahaya, tetapi karena kesibukan kita dianggap itu hal biasa. Nah, tapi bisa mengakibatkan cedera. Orang yang tidak bisa pakai HP kan, nah itu yang bilang kan tukang ojek kayak kalau ini sambil megang HP. Iya. Satu nanya. Iya lagi narik. Iya. Satunya bawa HP. Iya, nelfon. Bentar lagi lebih berbahaya juga ya. Bentar lagi narik dulu nih. Biasa gitu sih. Saya gitu biasanya dok. Pernah jadi, juga. Ini yang himbauan pada masyarakat untuk mungkin rumah sakit juga bisa. Bagaimana sih orang tua atau orang-orang yang sudah geriatri dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh hati-hati tetapi tetap sehat dan aman. Iya. Ini sahabat sehat ya yang menyaksikan tuh, ya ampun gue banget nih gitu dok. Ya ampun gue banget tuh. Kalau lagi nunggu, ya ampun gue banget tuh. Iya. Karena emang banyak dok seperti itu ya dok ya. Iya dok. Terjadi lah di sekitar kita. Iya. Terus dok mau nanya lagi nih tentang keluhan saya sih dok ya. Tentang keluhan nyeri di bahu dan lengan saya itu ya dok ya. Semakin lama itu kan semakin mengganggu aktivitas saya tuh dok ya. Terutama saat saya melihat ke arah bawah. Iya, melihat ke arah bawah. Nah, apakah saya cukup periksa, maaf nih ya dok ya, ke dokter umum aja dok? Atau saya harus ke dokter spesialis, dan kira-kira itu pemeriksaan apa aja ya dok ya yang harus saya lakukan dok? Ya. Itu gimana tuh dok? Harus ke dokter apa ya dok ya? Maaf ya dok ya. Ya, jadi untuk kasus seperti tadi saya ulang itu trauma pada leher karena kejadian yang kita periksa dari awal, kita tentu harus berhati-hati, aware kita pada tubuh kita. Ke dokter siapa? Tentu ke dokter spesialis. Ya, ke dokter spesialis ya. Nah, spesialis apa? Saya nggak bisa ngomong, harus ke saya gitu. Saya tidak berpromosi di sini. Tapi saya katakan bisa ke dokter saraf atau ke dokter rehabilitasi. Yang jelas keluhan ini harus dielaborasi atau harus ditangani. Apalagi disertai dengan memberat, bertambah. Dengan kata bertambah dulu, sekarang ini saya tambah sakit nih. Jadi sekarang aktivitas saya tambah terganggu. Sakitnya bertambah dan semakin nyeri. Nah, saya kira tidak bisa dientengkan atau tidak bisa kita anggap remeh pemeriksaan-pemeriksaannya. Tentunya pemeriksaan yang akan diberikan oleh dokter tersebut, entah itu pemeriksaan foto ronsen tadi yang sudah saya jelaskan ke Aldi, atau CT scan, atau bahkan dilakukan MRI tadi. Hanya untuk melihat kelainannya saja dulu. Ya. Setelah itu, kalau itu tidak ada apa-apa, nah baru nanti mau pakai koyo cap apalah silakan, atau mau dilakukan fisioterapi yang baik. Kalau saya sih anjurannya fisioterapi ya. Fisioterapi ya. Bukan dipijit-pijit, di kertek-kertek gitu udah kayak kiropraksi dok. Keren ya. Iya dok. Ya tentunya harus direhabilitasi medis dengan baik supaya keluhan ini bisa berkurang. Asal aman dulu. Ya sebelum aman dalam arti tidak ada keluhan atau tidak ada kelainan di tulang belakang tersebut. Oke, berarti saya harus tindak lebih lanjut lagi ya dok ya masalah itu ya dok. Aduh kalau
Harus Yaudah. kemana lah terserah. Iya, iya. Ke dokter saraf Iya, atau ke iya. dokter. Tapi yang penting harus ditangani dulu dengan baik. Ya. Saya sudah bertanya yang masalah saya itu kan beberapa ya dok ya. Sebenarnya karena dokter menjawab, bikin saya pengen tanya-tanya lagi, tapi kayaknya mungkin saya akan konsul pribadi aja ya dok ya tentang masalah ini ya dok ya. Iya. Iya. Jadi kalau untuk sahabat sehat mungkin kita sampai di sini saja ya pembahasannya mengenai cedera tulang belakang dan cedera medula spinal atau sumsum tulang belakang ya. Jadi itu sangat penting sekali ya yang disampaikan oleh Dokter Happy. Mungkin dari Dokter Happy ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada para sahabat sehat? Terima kasih sebelum saya mengakhiri bersama Audi. Yang perlu kita jaga adalah tulang belakang ya dan medula spinalis. Ini semua tubuh kita itu adalah titipan yang kuasa ke kita. Kita harus jaga dengan baik. Hidup sehat ya, hidup aman ya, dan mensyukuri apa yang ada. Apabila ada keluhan pada tulang belakang, Anda harus segera aware dari mulai untuk apa? Untuk mencegah suatu hal-hal yang tidak diinginkan, dari mulai kecacatan atau terjadinya difabel. Ya. Jadi tulang belakang perlu kita jaga keamanannya. Tadi yang saya sudah jelaskan, kalau sampai terjadi trauma itu gambaran kasarnya atau gambaran besarnya. Semoga nanti ada acara lagi yang kita bisa lebih scoop bagaimana cara penanganannya. Saya kira dari saya itu saja. Oke, itu aja dok. Dan saya rasa mungkin next-nya kita harus ada yang sesi berikutnya ya dok ya pembahasannya. Karena pertanyaan saya jadi makin banyak, dokter jawab saya jadi makin pengen nanya-nanya lagi ya dok ya. Semoga next time kita bisa bertemu lagi ya dokter ya untuk diskusi tentang yang masalah lain, tapi yang berhubungan dengan ini juga ya dokter ya. Dan saya juga akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat juga pastinya, karena sahabat sehat juga jadi ingin bertanya, kalau ini bagaimana ya dokter gitu. Oke ya dokter. Masih panjang. Iya. Belakang nggak selesai satu. Iya. Oke, para sahabat sehat, sampai di sini aja pembahasan kita mengenai cedera tulang belakang dan cedera medula spinal, sumsum tulang belakang bersama Dokter Happy Kurnia, spesialis bedah saraf. Semoga itu semua bermanfaat ya untuk kita semua. Pastinya bermanfaat ya, untuk saya pun juga sangat-sangat bermanfaat ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RSUP Dr. Karyadi Semarang dan pastinya juga kepada KSM Bedah Saraf yang telah mendukung acara podcast hari ini. Saya Audi pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Sampai jumpa.